Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama, Gabriela Safrawa, yaitu saya as the moderator and the first speaker. Ada Muhammad Alif Aljan Nurusdi and Nurlia. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan dari yang pertama, yaitu pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Belajar juga diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan dapat menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Baik, kita akan pindah ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Keempat, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajar sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan lain sebagainya. Keenam, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dia kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Menurut modul diagnostik, kesulitan belajar dan pengajaran remedial merupakan beberapa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar, seperti yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh next speaker. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pembelajaran.
Yang pertama, faktor internal meliputi faktor psikologis seperti intelijensi, bakat, dan motivasi, serta faktor satu fisiologis seperti gangguan pada alat penglihatan dan pendengaran. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sekolah seperti metode mengajar, hubungan antara guru siswa dan siswa ke siswa, serta sarana dan prasarana. Kemudian faktor keluarga seperti keadaan ekonomi, hubungan antara anggota keluarga dan tuntunan orang tua. Terakhir, faktor lingkungan masyarakat seperti media cetak, komik, buku pornografi, dan media elektronik. Ada beberapa faktor penyebab masalah belajar, yaitu faktor fisiologis seperti kurang berfungsinya otak, faktor sosial seperti sikap dan keadaan keluarga, faktor kejiwaan seperti kurang mendukungnya emosi untuk belajar, faktor intelektual seperti tingkat kecerdasan yang kurang normal, dan faktor kependidikan seperti kurangnya motivasi dari guru atau lembaga pendidikan yang tidak mantap. Semua faktor ini dapat menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik dalam belajar. Baik, selanjutnya bagian E, masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, dari segi guru. A. Guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani oleh peserta didik. B. Penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pelatih belum dapat berjalan secara optimal. C. Guru mendapat kesulitan dalam menentukan dan mengidentifikasi materi esensial dan materi yang sulit. D. Komitmen, kinerja, dan keahlian guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan harapan. E. Guru masih mengandalkan lembaran kegiatan peserta didik atau LKS yang dijual penerbit untuk pekerjaan rumah peserta didik karena kesulitan dalam mengembangkan LKS sendiri. F. Guru kesulitan menerapkan disiplin bagi peserta didik dalam belajar. Dan G. Kemampuan guru masih kurang dalam mengelola laboratorium sehingga kesulitan menyajikan materi sains secara praktik. H. Guru kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. I. Guru kesulitan membuat alat evaluasi belajar dan mengembangkannya. Dan terakhir itu emosional spiritual question. Yang kedua, dari segi kurikulum. A. Isi kurikulum yang padat menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir pada tingkat tinggi. Bagian B, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar cenderung pada ranah kognitif sehingga ranah afektif dan psikomotor cenderung tidak diterapkan. C. Materi cenderung lebih tinggi untuk kemampuan peserta didik. Dan terakhir, kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjalankannya di sekolah. Dan bagian ketiga itu dari segi peserta didik. A. Minat baca dan motivasi belajar siswa sangat relatif rendah. B. Kemandirian dan strategi belajar kurang baik. C. Aktivitas bertanya di kelas rendah. Dan D. Mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. Keempat, dari segi manajerial. A. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains pada laboratorium media. B. Pelatihan peningkatan mutu guru belum merata. C. Supervisi oleh sekolah dan pegawai belum optimal. Dan D. Kurangnya kinerja guru di sekolah. Bagian 5, dari segi orang tua. A. Kurangnya perhatian orang tua, disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. B. Kuatnya pengaruh televisi di rumah sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. C. Banyaknya orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya. Dan D. Tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. Nomor 6. Dari segi pemerintah. A. Kurangnya optimal perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas, laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Bagian B. Adanya investasi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan, misalnya pengangkatan kepala sekolah. Bagian 7. Dari segi lingkungan dan masyarakat. A. Lingkungan masyarakat kurang kondusif mendukung suasana belajar. Bagian B. Kemajuan teknologi berpengaruh
negatif terhadap konsentrasi belajar peserta didik. Bagian C, pendidikan agama kurang memadai. Dan terakhir, tidak aktifnya kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Baik, selanjutnya bagian F, yaitu upaya penentasan masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno tahun 1994 sebagai berikut. Pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki masalah kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Bentuk kesalahan yang paling pokok berupa salah pengertian, salah pemahaman, salah penafsiran, dan tidak menguasai konsep-konsep dasar. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Siswa yang cepat dalam belajar mempunyai sisa waktu yang lebih dalam belajar. Untuk itu, mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban untuk membantu siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan menurut Prayitno tahun 1994 adalah A. Itu memperjelas tujuan-tujuan belajar. Siswa akan didorong untuk lebih giat belajar lagi apabila ia mengetahui tujuan-tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. B. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. C. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Bagian D. Memberikan hadiah atau penguatan dan hukum bila berlaku. Bagian E. Menciptakan suasana hubungan yang sangat dinamis antar guru dan murid, serta antara murid dengan murid. Bagian F. Menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Dan bagian terakhir, itu melengkapi sumber dan peralatan mengajar. Nah, yang keempat adalah mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan yang belajar secara efektif, tetapi masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka dikhawatirkan siswa tersebut akan mencapai hasil belajar yang baik pula. Prestasi yang belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau bahkan kerja keras. Yang kelima, yaitu layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan tatap muka itu, klien dapat menyampaikan masalah yang dirasakan pada konselor, dan masalah itu bisa dicermati dan diupayakan pengentasannya melalui pembahasan dengan konselor tersebut. Dan terakhir, bagian G, yaitu upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau kompetensi profesional sesuai sosial dan personal sesuai Dikbud tahun 1990. Yang pertama, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar tersebut yang meliputi penguasaan bahan belajar, konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program dengan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah dan pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian, serta pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran.
Bagian B, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar yang meliputi keterampilan bertanya, penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media serta mengembangkan ESQ. Dan C, guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, dari segi siswa. Pertama, siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri sendiri dari hal yang dianggap mudah. Yang kedua, siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Yang ketiga, selektif dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga itu dari segi kurikulum. Merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Nah, yang keempat, dari segi manajerial. Peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Baik, nomor 4 dari segi manajerial. Peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Nah, yang keenam, dari segi pemerintah, perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam mengadakan sarana dan prasarana dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Dan yang ketujuh, dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengontrol penggunaan internet untuk belajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Baik teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan bertanya di kolom section. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.